Marquez tak lihat peningkatan di tes pramusim MotoGP Portimao. Dua pembalap Repsol Honda tampak murung selepas menjalani tes pramusim MotoGP di Portugal. Marc Marquez minta pabrikan tidak terlalu optimis. Honda kini berpacu dengan waktu untuk membuat terobosan dengan RC213V yang bermasalah. Mereka hanya punya 1 hari pengujian sebelum musim 2023 dimulai. Posisi teratas Honda pada Sabtu di tes Portugal diraih oleh Alex Rins dari Alcr. Itu pun hanya posisi ke-11 dan tertinggal hampir 1 detik dari pemimpin sesi, Francesco Bagnaia. Dua rider pabrikan Repsol Honda, Joan Mir dan Marc Marquez yang mengalami crash berada di posisi P14 dan P19. Marquez mengakhiri tes di Sepang pada bulan Februari dengan mengakui bahwa ia tidak memiliki motor yang mampu memperebutkan gelar juara MotoGP 2023. Keraguan kembali disuarakan usai uji coba di Portimao. Hari ini kami selesai dengan motor yang sama persis seperti di Malaysia, kata Marquez yang menyelesaikan 78 lap pada Sabtu. Ketika ditanya apakah suasana hatinya berubah di Portugal tentang Honda dibandingkan dengan apa yang dia rasakan di Sepang. Ini adalah paket terbaik yang saya temukan di sini, jadi tetap saja kami masih jauh dari para pembalap teratas. Tetapi sekarang di bagian tahun ini kami belum memulai musim. Sejujurnya kami tidak bisa terlalu optimis dengan hasilnya, tetapi Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan marah. Jadi besok dengan basis yang kami miliki, kami akan mencoba menemukan setup terbaik, ritme terbaik, waktu putaran terbaik, dan mencoba mencari yang terbaik di setiap situasi. Rekan setimnya, Mir, juga tidak kalah murungnya tentang perasaannya di atas Honda pada hari Sabtu, dengan menambahkan, saya tidak akan berbohong, sebenarnya saya tidak merasa sangat baik, hari ini adalah hari yang sulit. Saya masih belum mendapatkan perasaan terbaik dengan motor dan kami mencoba memahami apa yang saya butuhkan untuk melaju dengan cepat, apa yang kami butuhkan secara keseluruhan, dan mencoba membuat langkah kecil untuk sedikit lebih dekat dengan para pembalap teratas. Pada akhirnya saya sedikit meningkatkan waktu putaran saya, tetapi kemudian saya terjatuh di sektor yang entah bagaimana kami sangat kesulitan. Hal yang bagus adalah di beberapa sektor saya cepat, di beberapa sektor saya tidak cepat. Jadi itu berarti kami harus memahami jenis-jenis tikungan di mana kami kehilangan performa. Mir mengatakan bahwa ia masih kesulitan untuk memahami penyaluran tenaga Honda di trek Algarve, sementara sasis baru tidak memberikan banyak peningkatan, terutama saat berbelok. Marquez mengulangi komentarnya tentang sasis dan telah memutuskan bahwa rangka yang ia sukai adalah yang saya gunakan di Sepang untuk saat ini. Juara dunia 8 kali itu juga mengeluhkan kopling baru Honda yang keras pada motor 2023 ini. Disitulah kami masih perlu memahami mengapa ia menjawab ketika ditanya apa masalahnya dengan start. Memang benar, yang pertama saya menggunakan ban belakang medium yang sudah sangat terpakai dan mungkin saya tidak memiliki daya cengkeraman. Tapi mereka mengganti kopling tahun ini dan itu cukup keras di bagian pertama, jadi itu menjadi berbahaya. Jadi besok kami sudah punya satu setup untuk mencoba kopling dan menghindari hal itu. Yamaha uji sayap ala F1 di tes pramusim MotoGP Portimao. Yamaha akan menguji coba sayap belakang baru bergaya Formula 1 pada YZR M1 pada tes pramusim MotoGP 2023 di Portimao, Portugal. Pada MotoGP Inggris tahun lalu, Ducati mengejutkan pedok dengan memperkenalkan sayap belakang yang diberi nama Stegosaurus, yang terdiri dari beberapa stake vertikal yang menonjol dari bagian belakang unit jok. Ide untuk menempatkan spoiler pada motor telah diperkenalkan pada awal tahun oleh Aprilia yang menguji sayap yang menyerupai mobil. Tapi mereka mengesampingkan ide tersebut karena tim lain mengikuti langkah Ducati hingga balapan terakhir 2022 dan tes pasca musim di Valencia.
Yamaha mencoba sayap belakang di Valencia November lalu, namun dengan cepat dibuang oleh juara dunia 2021 Fabio Quartararo. Pabrikan Jepang itu menjadi satu-satunya pabrikan yang tidak menggunakan paket aero belakang pada motornya di Sepang bulan lalu. Namun mereka berubah pikiran. Untuk tes akhir pekan ini di Portugal, Yamaha membawa dua pembaruan aero baru untuk dicoba, yakni desain Stegosaurus dan konsep baru bergaya F1. Kami memiliki dua desain yang siap untuk diuji, tetapi saat ini kami belum memiliki kesempatan dan kami akan melihat apakah selama 2 hari pengujian di Portimao ini kami dapat melakukannya, kata Massimo Meregali. Di sisi lain, dengan saya bergaya F1, Yamaha ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dari inovasi yang ditawarkan Ducati, yaitu membuat motor lebih mudah berbelok daripada meningkatkan stabilitas pengereman. Kami memiliki dua bagian untuk diuji di sini, tapi kami hanya punya waktu 2 hari untuk menguji. Jadi saya tidak tahu apakah kami akan punya waktu. Sayap itu bukan bagian dari paket yang akan dihomologasi, tapi kami bisa menyimpannya untuk nanti. Bagi Yamaha, saat ini bagian belakang M1 bukanlah perhatian utama mereka dalam hal aero, karena mereka masih harus menyelesaikan konsep bagian depan yang akan mereka gunakan untuk balapan. Desain pertamanya harus dihomologasi sebelum putaran pertama pada musim ini. Dalam 2 hari ini kami harus membuat keputusan penting terkait fairing. Setelah tes di Sepang, para rider kami memutuskan untuk menunda keputusan tersebut hingga Portimao. Mereka telah bekerja keras di pabrik musim dingin ini. Tidak pernah selama bertahun-tahun saya di Yamaha, saya melihat yang seperti ini. Banyak sekali komponen yang harus diuji. Kami memiliki beberapa fairing dengan bagian tengah yang berbeda, dan kami harus membuat keputusan sebelum tes berakhir untuk dapat melakukan homologasi. Selain bagian aerodinamika, Yamaha juga mengkhawatirkan performa satu putaran M1 yang disebut Quartararo sebagai mimpi buruk di Sepang bulan lalu. Di Sepang kecepatannya bagus, tapi tidak begitu di bagian time attack. Jadi kami harus bekerja di area tersebut, baik Fabio maupun Franco Morbidelli harus bisa membalap, melakukan beberapa long run, ujar Meregali. Di Sepang ada begitu banyak hal yang harus diuji sehingga kami tak bisa melakukan lebih dari 3 lap berturut-turut, dan Fabio tak suka itu. Ia lebih suka tak terlalu banyak menyentuh motor saat balapan di akhir pekan, pungkas Meregali.